Jadi ya percaya nggak percaya sih kembali pada diri masing-masing ya. Kalau secara ilmiah saya jelaskan, Adam Hawa itu bukan manusia, tapi perwujudan partikel alam yang sangat kecil sekali. Kalau manusia pertama tadi ya manusia purba itu tadi, karena ada pergantian peradaban siklus terjadi penyempurnaan fisik terus menerus itu sampai pada akhirnya di zaman kala Bendui, darani kala Bendui, terjadi kerusakan moral. Jadi komponen ion negatifnya terlalu banyak, akhirnya timbul yang darani sifat iblis. Akhirnya diatakan Dajjal itu sifat iblis yang mendunia, sifat negatif yang terlalu mendunia, menguasai dunia, hampir didominasi oleh sifat negatif, yang positif hanya sekian. Itu akan dimurnikan kembali, reinstall. Kalau sudah di reinstall, di upgrade. Dulu sudah pernah kejadian ini, di reinstall ulang lagi, dibersihkan dulu, ditinggalkan aplikasi-aplikasi yang bawaan, misalkan HP bawaan aplikasi itu, dan itu akan di upgrade untuk sistem yang lebih modern lah istilahnya kan gitu. Makanya suatu ketika nanti ada perubahan ini kan pembalikan gini aja, yang awalnya itu yang non material diginikan, itu akan perputaran bumi itu ke arah timur. Jadi bumi, misalkan ini bumi, kita ke arah timur nih berputarnya. Ini matahari, otomatis matahari terbit dari timur toh. Bila ketika kutub selatan dan kutub utara ini dibalik, misalkan jenengan punya rumah madepe ngetan, toh, karena kutub ini dibalik, tapi perputaran masih ke arah timur. Jadi jenengan amai madep kulon toh dadian, madep ke barat toh. Lah madep ke barat itu tapi perputaran masih ke timur, seakan-akan matahari terbit dari barat, padahal masih tetap dari timur benarnya. Nah itu ya sering dikatakan yang tanda-tanda akan terbit matahari dari barat itu, yaitu itu juga bisa diilmiahkan Mas. Semua itu bisa diilmiahkan. Nah, dari pembalikan kutub ini terjadi peningkatan yang secara elektromagnetika itu mempengaruhi otak, atau karena di upgrade itu tadi di upgrade akhirnya ada peningkatan kemanfaatan diri, potensial diri. Akhirnya besok itu tidak hanya supranatural, tapi supernatural. Orang itu sudah tidak memahami sosok perwujudan, kan perwujudan bagian imajinasi. Kekuatan imajinasi itu bisa mewujudkan sesuatu yang partikel itu bisa menjadikan berdasar imajinasi pikiran dan memori otak. Jadi bisa terwujud bentuk. Nah akhirnya dari pembalikan ini, karena berputarnya gini, misalkan ini kutub magnet gitu, pembalikan akhirnya orang yang maunya awalnya di sini yang memahami lebih dominan ke non material, dibalik ke sini non materialnya dapat, itunya juga dapat, akhirnya terupgrade elemennya. Jadi upgrade all elemen alam semesta dan gitu. Nah besok itu orang cerdas sekali Mas. Jadi misalkan yang selamat itu terupgrade, ini aja sudah terjadi kok, belum dibalik aja sudah banyak terjadi orang yang mata batinnya terbuka sejak tahun 2020-2021 bisa memahami partikel semesta itu tadi. Orang akan pintar mencerdaskan diri, mengerti caranya penyempurnaan diri,
potensial yang ada dalam diri dari setiap partikel dan cahaya dan aura cahaya itu tadi. Dengan mudah di zaman orang-orang dahulu itu dengan mudah dia ingin menyempurnakan partikel-partikel dalam bagian tubuh, semua bagian tubuh manusia itu di zaman itu. Makanya di ajaran besok itu yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya, akan kembalinya ilmu sangkan paraning dumadi, tapi secara metode ilmiah, tapi konsepnya sama. Ilmu sangkan paraning dumadi pangrulating diyu, kan gitu. Ilmu suatu pengetahuan sangkan paraning dumadi itu kan dari awal berangkat dumadi kembali ke asal, pangruating diyu itu penyempurnaan diri agar kita menjadi hal yang sifatnya kotor dalam tubuh kita itu menjadi sempurna lagi. Nah tadi makanya saya jelaskan tadi ya, untuk pemurnian itu yang dimurnikan ada dua sifat, yaitu non material dan material. Non material tugasnya Isa Al-Masih itu tadi, kalau diwayang wisang geni kan gitu, wisang geni itu sang yang menang. Isa Al-Masih dibilang kalau Nasrani putra Allah kan ngono. Lihat dengan cara kasih. Nah, untuk penyempurnaan partikel non materi itu dengan kasih penyempurnaannya, pemurniannya kan gitu. Terus ya tadi yang non materi, yang materi itu penyempurnaannya dengan air laut. Di agama yang namanya Nabi Khidir, penguasa laut. Kalau diwayang ontoseno titisan sayang baruno, makanya disapu dibersihkan. Karena air laut sifatnya penetralisir kan gitu. Dari hasil kajian kita mulai dari tadi ya, kira-kira bisa ditarik sebuah kesimpulan apa Mas Tinus supaya ini benar-benar bisa membawa pencerahan bagi teman-teman semuanya, Mas? Jadi dari sekian saya ceritakan dari pertama sampai sekarang ini tadi, jadi proses awal pembentukan materi elemen semesta yang sifatnya makrokosmos dan mikrokosmos. Kalau makrokosmos itu kayak, kalau secara makrokosmos itu atau secara di dalam silsilah alam itu ya, setelah Nabi Sid itu terjadi pembentukan dua materi, dua partikel, yaitu non material dan material. Sang Yang Anwar atau Sang Yang Anwas itu. Jadi yang dinamakan Sid itu atom. Atom yang kalau di teori Big Bang itu ledakan yang berbentuk cahaya itu ya, cahaya itu yang dinamakan Sang Yang Anwar. Dan pencahayaan itu menimbulkan pecahnya materi, terbentuknya planet-planet, bintang, meteor, kan itu materi. Awalnya seperti itu. Tapi kalau secara mikrokosmos, yaitu tadi yang namanya cahaya itu adalah aura jiwa, yang dinamakan jiwa. Jadi setelah itu ada perbentukan ion kan gitu. Setelah saya pembentukan ion itu yang sifatnya non materi. Kalau yang secara materinya itu adalah darah, roh itu, Mas. Ya. Kehilangan itu mati gitu. Nah, makanya kan ketika kita di tempat malam pakai lain sabit itu tertangkap ops, nah itu roh ini, ion. Terus kalau raga ya materinya, kalau non materinya yaitu sukma, gitu. Jadi memang ada berkebalikan, dua ini saling berkesinambungan, saling melengkapi. Jadi
Itu jadi ini kembali pada alasan kenapa saya menjelaskan dari pertama manusia dan alam diciptakan sampai terbentuknya gunung-gunung, sampai terbentuknya makhluk hidup dari manusia purba hingga sampai kita sekarang itu. Jadi secara manusiawi Adam itu leluhur semuanya, ya leluhurnya bumi, ya leluhurnya tidak hanya manusia, ya leluhurnya bintang dan semuanya. Kalau leluhur kita secara manusia itu manusia purba. Itu fakta, bukan mitos, karena bukti penelitiannya juga sudah ada. Makanya itulah yang namanya, makanya di manusia purba atau fosil-fosil purba banyak ditemukan di 3 daerah itu. Yang paling banyak adalah Sangiran di pesisir gunung, kaki Gunung Lawu, terus Wajah-Kensis di Tulungagung di kaki Gunung Wilis, dan Penanggungan yaitu Mojokerto, PT Kantoprus Mojokertensis yang ada di Penanggungan. Nah itu dari 3 gunung itu sampai sekarang nggak ada masalah. Usianya 1 juta tahun aman-aman lebih. aja. Ketika di tempat lain banyak bencana kok aman-aman aja. Betul. Termasuk corona juga begitu, Mas. Iya ya. Logis kan? Ya. Kayak gitu. Jadi itulah fungsinya spiritual. Kalau kita sudah memahami tingkat partikel itu, mempelajari tentang kelembutan partikel-partikel alam semesta yang sifatnya non material. Kalau secara materi kan tidak ketok terlihat gitu loh. Kalau non material itu sangat susah sekali. Dan itu makanya fungsinya Sang Yang Nurrasa itu kan rasa. Dan gitu. Makanya Sang Yang Nur Cahya itu kan ya cahaya itu tadi, jiwa itu. Jiwa melahirkan Sang Yang Nurrasa. Akhirnya kita punya indera perasa penciuman itu karena punya rasa ion. Nah, itu makanya dolanan HP bisa ngerasai kandel tipis kan karena kita ada ion-ion tadi. Nah ion-ion tadi terdapat senyawa. Senyawa itu membentuk zat cair, zat padas, zat padat, zat gas, zat api. Nah gitu. Darah itu. Kayak guyu denger tuh ora. Jadi Aku lagi bahasan fisika ini gak paham. Ion nih. Jadi Iya. jadi besok itu di peradaban baru itu orang sudah supernatural. Iya. Jadi penggunaan pemahaman partikel sudah tingkat partikel elemen. Jadi yang sekarang masih belum terbebas dengan imajinasi pikir, tapi besok itu sudah lepas dari imajinasi pikiran. Yang barangkali dulu kita kenal sebagai sesuatu hal yang gaib dan irasional, nanti semuanya bisa dinyatakan, bisa dilogikakan. Dengan Sang Yang Rasa kita, Nur Rasa. Iya betul. Makanya dibilang nur, cahaya. Oke. Nah itu makanya dengan semua penjelasan ini dari saya kembalikan, kita harus mempunyai, jangan lepas dari otak dan hati kita tentang kasih sayang. Ya, Itu Mas. yang menyelamatkan kita. Betul. Itu Asal punya secara, itu, ya. secara non materi itu adalah kasih sayang. Tapi secara materi itu antara proton dan neutron itu harus kondisi kapasitasnya sama 50%, 50%. Antara nafsu dan ego itu harus 50%, 50%. Dan akhirnya dari 50% dan 50% ini antara proton dan neutron sama muatannya sama, kekuatan muatannya yang tarik menarik, akhirnya timbul kekuatan neutron. Neutron itu sifatnya netral itu damai murni, jadi ada keseimbangan. Makanya titik temunya di tengah. Apapun yang di kelebihan juga nggak baik, kekurangan pun juga nggak baik. Makanya lah fungsinya saya memberi jadi aku memberitahu kejadian gini, tapi juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi. Iya, kan gitu. iya. Jadi tidak meramal tapi nggak ada solusinya kan kasihan kan, betul, itu yang betul. mendengarkan.
Jadi ibaratnya ya seperti yang saya bilang itu, di sana jalannya liku-liku banyak, jalan yang tanjakannya tinggi, nanti kalau ke sana harus Personal level satu aja gitu ya. Entah itu benar atau tidak, pakai personal satu pasti aman. Aman. Gitu. Tapi kalau sudah dibilang itu, nggak percaya. Gitu. Ternyata benar. Ya, jadi mulai sekarang harus menimbulkan rasa welas asih itu. Kita mengampanyekan welas asih, sifat-sifat welas asih itu kepada banyak orang ya Mas ya. Dan yang penting lagi adalah kasih sayang. jadi orang harus berguna bagi alam. Yang penting hindari sifat adigang, adigung, adigunung. Oke. Makanya itu di dalam Jawa kan juga apa jenenge? Lebur dening pangasuti itu, yang namanya itu. Suradira Jayanirat lebur dening pangasuti. Jadi keburukan itu akan hancur dengan sifat asih, sifat kasih. Yang itu sifat baik. Makanya segala kejahatan ini akan hancur dengan kasih. Topas tapis tanpa tilas. Nah, mungkin ini dari sekian ini saya simpulkan bisa bermanfaat buat sedulur-sedulur semuanya. Jadi nanti kalau mendengarkan video ini harus, karena semuanya sudah tak urutkan. Berkaitan. Jadi, ya Mas ya? Ya, dari belakang sampai ke depan itu berkaitan. Jadi nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Supaya pemahamannya tidak setengah-setengah, tidak parsial ya. Supaya utuh ya Mas ya. Karena sifatnya saya urutkan dari pertama